Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar IPA. Tema 2, subtema 3 mengenai menyayangi tumbuhan dan cara merawat tanaman. Namun, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar materi kita. Namun, sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Oke anak-anak, Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman dan tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman dan tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Berikut adalah cara menyayangi tumbuhan atau cara merawat tumbuhan dan tanaman dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu, siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya. Hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Tanaman hias membutuhkan kurang lebih 3-4 jam sinar matahari secara langsung. Kaktus membutuhkan kurang lebih 2 jam sinar matahari secara langsung. Cara yang ketiga yaitu hindari pupuk kimia ya. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Cara yang keempat yaitu menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau mati supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara menjaga kualitas tanah dengan cara rutin mengganti media tanam. Cara yang kesembilan yaitu mengontrol suhu dan kelembaban di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman. Buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Yang ke-11 yaitu jauhkan dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman cepat kering.
Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu dan menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara, supaya kita tidak mengalami kesalahan pada saat merawat tanaman tersebut. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat ya penjelasannya dan mengerti ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.